Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Gus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai limit fungsi trigonometri ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengulas bagaimana kaitan limit fungsi trigonometri terhadap tekanan darah pada orang dewasa ya. Dan juga kita sudah membedakan ya, kalian sudah bisa membedakan yang mana merupakan limit fungsi trigonometri dan mana yang bukan merupakan limit fungsi trigonometri. Begitu pula dengan nilai limit fungsi trigonometri, di mana secara konsep limit fungsi trigonometri itu dia sama dengan konsep limit fungsi aljabar ya. Hanya saja bentuknya yang memiliki bentuk fungsi trigonometri. Nah, sifat-sifat limit fungsi pun yang berlaku pada aljabar juga berlaku di limit fungsi trigonometri. Ya, hanya saja ada sifat limit fungsi trigonometri khusus, yaitu sifat yang ini. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak akan lanjutkan materi mengenai cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Bagaimanakah cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri? Di sini ada 3 metode atau 3 cara yang bisa kita gunakan, ya. Yang pertama adalah dengan cara substitusi langsung. Yang kedua adalah dengan cara faktorisasi. Dan yang ketiga adalah menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak akan mengajak kalian untuk mencermati cara yang pertama, yaitu cara substitusi langsung. Nah, langsung saja di sini seperti judulnya, substitusi langsung. Di sini Kakak akan memberikan sebuah contoh. Contoh yang pertama, di sini kita akan coba menentukan nilai dari limit X mendekati pi per 3 ya, pi per 3 dari sin 2x per cos x ya. Nah, karena namanya dia substitusi langsung, nah jadi ini kita tinggal langsung substitusi. Maka di sini kita bisa tuliskan sin 2 pi per 3 per cos pi per 3 tuh ya. Nah, atau kalau ini kita operasikan, dia bisa kita tulis menjadi sin 2 pi per 3 per cos pi per 3. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal cari nilainya. Kita tinggal cari nilainya, sin 2 pi per 3 itu berapa dan cos pi per 3 itu berapa. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nah, dan kalian mudah-mudahan masih bisa mengkonversi bentuk radian ini menjadi bentuk derajatnya ya. Nah, atau di sini kita sama-sama aja ya. Nah, yang pertama misalkan ini 2 pi per 3. Nah, bentuk 2 pi per 3 ini, pi itu kan dia 100 sama dengan 180 ya derajat. Kalau 2 pi berarti 360 derajat. Jadi kalau 2 pi per 3, 2 pi per 3 itu sama dengan 360 derajat dibagi 3. Jadi sin 2 pi per 3 itu sebenarnya sama dengan sin 120 derajat. Kan gitu ya. Nah, sin 120 derajat ini dia sama dengan, kalau kita ini sudutnya ini ada di kuadran kedua. Nah, sambil kalian mengingat lagi materi tentang trigonometri, sin 120 derajat itu berada di kuadran kedua. Jadi bisa kita konversi menjadi sin 180 derajat dikurangi 60 derajat. Tuh ya. Nah, karena dia di kuadran kedua, nilai sin itu bernilai positif. Jadi dia akan sama dengan sin 60 derajat. Ya. Nah, berarti sin 2 pi per 3 itu sama dengan sin 60 derajat. Tuh ya. Nah, berapakah nilai dari sin 60 derajat?
sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Jadi sin 2 pi per 3 itu bisa kita tulis di sini setengah akar 3. Itu ya. Nah, begitu pula dengan cos pi per 3 ini. Ya. Pi per 3, pi itu 180. Berarti pi per 3 sama dengan 180 bagi 3, berarti ini sama artinya dengan cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Jadi, cos pi per 3 itu kita tulis ini sama dengan setengah. Nah, seperti ini ya. Jadi, sin 2 pi per 3 itu adalah setengah akar 3 dan cos pi per 3 adalah setengah. Nah, dari sini tinggal kita operasikan. Ini setengah dan setengahnya bisa dibagi jadi 1 ya. Jadi, nilainya adalah akar 3. Nah, seperti ini. Tuh ya. Jadi, nilai dari limit X mendekati pi per 3 dari sin 2X per cos X itu nilainya sama dengan akar 3. Ini. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kakak lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Oke, di contoh yang kedua. Soalnya limit X mendekati pi per 3 dari 3 cos X per sin 2X. Nah, ini ya. Nah, ini kita langsung saja substitusi. Maka 3 cos pi per 3 per sin 2 kali pi per 3. Nah, seperti ini ya. Nah, sama seperti tadi, di sini kita cari aja langsung ini cos pi per 3. Cos pi per 3 itu dia kan sama dengan cos 60 ya, cos 60. Atau kakak tulis di sini berarti sama artinya dengan 3 kali cos 60 derajat per sin 2 pi per 3 itu sama dengan sin ini sin 2 pi per 3 itu sama dengan sin 120 derajat. Nah, jadi dari sini kita bisa tuliskan 3 kali cos 60 itu adalah setengah per sin 120 itu sama dengan sin 60. Jadi sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 ya. Nah, dari sini setengah dan setengah ini bisa kita sederhanakan, kita bisa bagi jadi dapatnya 1. Jadi di sini dapatnya adalah 3 per akar 3. Nah, karena bentuk ini dia belum rasional ya, maka kita bisa rasionalkan dulu ya. Kita rasionalkan dulu, caranya kita kalikan bentuk akar ini bentuknya. Jadi yang ini kalikan akar 3, yang di atas juga kalikan dengan akar 3. Jadi kita peroleh di sini 3 akar 3 per 3 ya. 3 dibagi 3 kita sederhanakan, dapatnya adalah akar 3. Nah, jadi jawaban dari limit X mendekati pi per 3 dari 3 cos X per sin 2X dia juga nilainya sama, yaitu akar 3. Bisa dipahami ya? Ini dengan cara substitusi langsung ya. Oke, next contoh berikutnya. Oke, contoh yang ketiga. Ya, di contoh yang ketiga di sini kakak punya soal yaitu limit X mendekati pi per 4. Ya, pi per 4 dari sin min X tambah cos X per tan X. Nah, ini ya. Jadi di sini kita langsung saja substitusikan. Berarti ini menjadi sin min
Pi per 4 tambah cos Pi per 4 per tan Pi per 4. Nah, ini ya. Nah, perlu kalian ingat bahwa kalau dalam identitas trigonometri ya, perlu kalian ingat ada beberapa hal. Yang pertama, kalau ada sin X ini ya, sin min X, gitu kan? Dia akan sama dengan negatif sin X. Tuh ya. Tuh. Nih. Jadi kalau sin negatif X dia akan sama dengan negatif dari sin X. Jadi sin negatif Pi per 4 dia akan menjadi, bisa kita tulis di sini, negatif sin Pi per 4. Ya, tambah cos, ini tetap tidak ada perubahan ya, Pi per 4 per tan Pi per 4. Nah, ini tidak ada perubahan ya. Yang berubah ini aja yang berubah ya sifatnya. Jadi beda antara sin min Pi per 4 dan sin Pi per 4 ya. Jadi negatif. Nah, sekarang kita tinggal cari nilainya. Nah, Pi per 4 itu kan sama artinya dengan 45 derajat ya, sama artinya dengan 45 derajat. Jadi ya, yang masih bingung kalau bentuknya radian, jadi Pi per 4 itu sama dengan 45 derajat ya. Tuh. Jadi kita cari nilai trigonometri untuk yang sudutnya 45 derajat. Jadi di sini kita tinggal ubah angkanya. Negatif sin 45 derajat, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi di sini kita tulis setengah akar 2. Berarti negatif setengah akar 2. Tambah cos. Nah, cos 45 derajat juga sama, yaitu setengah akar 2. Tuh ya. Per tan 45 derajat adalah 1. Nah, jadi nilainya ini min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, ini dapatnya 0 per 1. Ya, 0 per 1 jawabannya adalah 0. Oke, siap. Jadi nilai dari limit X mendekati Pi per 4 dari sin min X tambah cos X per tan X nilainya adalah 0. Ya, 0. Bagaimana? Bisa dipahami sampai di sini dengan cara substitusi langsung ya. Pada dasarnya mudah, hanya tinggal mensubstitusikan saja langsung ke dalam bentuk limit. Hanya saja ada beberapa konsep yang perlu kalian ingat ya, yaitu konsep trigonometri ya. Jadi nilai-nilai trigonometri pada beberapa sudut istimewa ataupun nilai-nilai trigonometri pada sudut berelasi ya. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, di contoh yang keempat ini kakak punya bentuk seperti ini. Limit X mendekati 0 1 min cos kuadrat X per X sin X. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan kita lakukan substitusi langsung. Nah, di sini kita substitusi langsung ya. Kita substitusi langsung berarti 1 dikurangi cos kuadrat 0 per 0 kali sin 0. Nah, ternyata di sini kita dapatkan ini 1 dikurangi 1 per 0 kali 0. Dapatnya adalah 0 per 0. Nah, ini kita sebut dengan bentuk tak tentu. Ya, ini namanya bentuk tak tentu. Lalu bagaimana?
Nah, kalau kita ketemu bentuk tak tentu, ini tidak bisa kita lakukan dengan cara substitusi langsung, ya. Nah, inilah salah satu kelemahan dari cara substitusi langsung. Terkadang dengan cara substitusi langsung, ya, kita peroleh nilai limit yang berupa yang kita sebut dengan nilai tak tentu, ya. Nilai tak tentu. Nah, yang bagaimanakah yang kita sebut dengan nilai tak tentu? Nilai yang kita sebut dengan nilai tak tentu itu adalah seperti contohnya ini, yaitu bentuk 0/0, bentuk tak hingga per tak hingga, kemudian bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, ini ya. Bentuk-bentuk ini kita sebut dengan bentuk tak tentu. Jika kita menemukan bentuk tak tentu seperti ini bukanlah nilai dari limit trigonometrinya. Lalu bagaimana caranya? Kita gunakan metode yang lain, ya, yaitu metode dengan cara faktorisasi, ya, atau bisa menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri, ya, seperti itu. Nah, mari kita cermati. Berarti cara substitusi langsung ini bukanlah cara yang bisa kita gunakan untuk semua bentuk limit. Lalu yang bagaimana saja yang bisa kita gunakan dengan cara substitusi langsung? Nah, coba kita cermati 3 contoh yang sebelumnya. Nah, ya, kita cermati 3 contoh yang sebelumnya. Nah, jika kita cermati ketiga contoh yang sudah kita cari tadi, misalkan dari contoh yang pertama, di sini kalau kita cermati domainnya, domain dari fungsi fx-nya di sini adalah domainnya x sedemikian sehingga cos x tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini x-nya mendekati pi per 3. X-nya itu mendekati pi per 3. Kalau kita substitusi langsung, maka kita bisa katakan x-nya adalah sama dengan pi per 3. Nah, pi per 3 ini berada di domain dari fungsinya. Karena dia berada pada domain dari fungsinya, maka tentu bisa kita lakukan dengan cara substitusi langsung, ya. Nah, yang kakak maksud dia berada pada domain ini artinya bahwa kalau misal ini kan x-nya pi per 3. Jadi kalau kita cari cos pi per 3, nilainya itu bukan 0. Ya kan? Bukan 0. Sehingga dia masuk dalam domain. Nah, karena dia nilai dari cos x-nya bukan 0, maka bisa kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Begitu pula dengan yang di nomor 2. Di nomor 2 ini domain dari fungsinya itu adalah x sedemikian sehingga sin 2x-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini x-nya kan mendekati pi per 3, berarti x-nya itu bisa kita katakan sama dengan pi per 3. Jadi kalau kita substitusikan pi per 3 ini ke dalam daerah domainnya atau sin 2x-nya ini, dia nilainya tidaklah sama dengan 0 sehingga dia berada pada daerah domain, ya. Begitu pula dengan yang ini di contoh yang ketiga. Kalau ini kan domainnya itu adalah x sedemikian sehingga tan x-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Dimana ini kan dikatakan x-nya mendekati pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. Jadi kalau kita cari tan 45 derajat itu kan nilainya 1. Nah, 1 itu tidak sama dengan 0. Jadi dia termasuk dalam daerah asal atau domain dari fungsi ini, ya. Jadi kesimpulannya, cara substitusi langsung dapat digunakan untuk menentukan nilai dari limit x mendekati c dari fx jika x sama dengan c merupakan anggota domain dari fungsi fx, ya, seperti itu.
Nah, seperti misalkan di contoh yang keempat. Kalau kita cermati di contoh yang keempat ini, domain dari fungsinya yang ini, fx-nya ini, domainnya itu adalah dia, kalau kakak tuliskan, domainnya adalah x sedemikian sehingga x kali sin x tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Nah, karena dia di sini x-nya mendekati 0, jadi x-nya sama dengan 0. Kita substitusikan, ternyata didapat dia adalah 0. Ya, sehingga x mendekati 0 atau x sama dengan 0 ini tidak berada pada daerah asal dari domain fungsi ini. Nah, maka dari itulah kita temukan dia bentuk tak tentu. Jadi, contoh yang keempat ini tidak bisa kita lakukan dengan cara substitusi langsung untuk menentukan nilai limit fungsinya. Salah satunya bisa kita lakukan dengan cara faktorisasi. Nah, bagaimanakah teknik atau cara menentukan nilai fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi? Nah, kita akan ulas di video pembelajaran berikutnya. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa putar ulang video ini lagi. Oke, dadah.